Aduh, Sony, lu ngapain aja sih? Windows emang udah nyediain banyak software bawaan, tapi untuk keperluan troubleshoot masih banyak yang kurang. Dengan ISAS, manajemen PC jadi sangat dipermudah. Pengaturan partisi yang lebih komplit fiturnya dengan ISAS Partition Master, membuat cloning SSD untuk upgrade ataupun backup, konversi MBR GPT dan konversi basic dynamic tanpa menghilangkan data, recover partisi yang hilang, membuat bootable media, hingga memperbaiki permasalahan booting pada Windows. Pengen nyobain? Langsung download gratis. Linknya ada di deskripsi. Hari ini saya cuma pengen berkeluh kesah, menuangkan unek-unek saya tentang konsol, khususnya adalah konsol PlayStation, dan lebih khusus lagi PS5 dan juga PS6, 7, atau berapapun nanti yang akan mereka buat kalau Sony masih melakukan apa yang mereka lakukan sampai hari ini. Tapi sebelum saya mulai, buat kamu para penyokong konsol yang sudah berencana untuk gak terima dan nanti akan protes keras gitu ya, disclaimer dulu dari saya. Jadi kalau kamu merasa bahwa kamu adalah pecinta PS yang terbesar di dunia, saya kasih tahu dulu bahwa berdasarkan demografi penonton Tech and Tips, saya sepertinya lebih tua dari sekitar 80% orang yang mampir ke channel ini, di mana 75% diantaranya itu baru lahir setelah saya sudah cukup dewasa, di mana dari kecil sampai dewasa saya tumbuh menjadi seorang gamer konsol, bukan gamer PC. Jadi dari beberapa orang yang nonton ini ya, sebelum kamu lahir, beberapa di antara kamu aja, sebelum kamu lahir saya udah punya PS1, dan dari sejak saat itu saya sudah menjadi pendukung setiap PlayStation sampai hari ini. Dan saya sih pengennya berlanjut sampai ke depannya. Tinggal gimana nantinya nasib PlayStation kalau Sony masih seperti ini. Emang apa sih yang dilakukan sama Sony? Jadi ada masanya konsol itu adalah tentang gamenya, bukan tentang spesifikasinya, bukan tentang performance-nya. Iya, memang para pabrikan konsol ini berusaha membuat mesin yang kalau bisa nggak terlalu kalah jauh dengan PC, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Dan memang beberapa kali mereka berhasil melakukan itu, termasuk salah satunya adalah Sony saat bikin PS3, di mana saat PS3 dirilis, dia itu secara hardware itu jauh lebih kenceng, jauh lebih canggih dibandingin PC mainstream yang ada di pasaran saat itu. Tapi intinya bukan tentang performance. Konsol itu adalah tentang game. Kenapa hanya tentang game? Karena mesinnya cuma bisa dipakai nge-game doang, nggak bisa dipakai untuk yang lain. Jadi jangan berusaha untuk melakukan hal yang lain, menjual hal selain video gamenya. Jadi kalau kita bicara tadi masalah umur ya, saya udah ngerasain dulu, sempat ngerasain Atari. Bukan punya saya sendiri, jadi nebeng di rumah tetangga gitu, ada yang punya Atari, tapi cuma sebentar, habis itu berlanjut ke Nintendo, Sega, Super Nintendo, dan berlanjut lagi sampai PS. Nggak semuanya saya punya sendiri, ada yang cuma nebeng, ada yang mainnya di rental. Nah, itu sudah berlangsung dari sejak puluhan tahun yang lalu. Nah, kalau kita kembali ke zaman konsol awal-awal Nintendo, terus habis itu Sega, di situ kita lihat bahwa gamenya yang ada di konsol dan yang ada di PC itu adalah game yang jauh berbeda. Dan ini nggak ada satu sama lain. Game yang ada di konsol ya nggak ada di PC. Sampai akhirnya kita kenal Mario, kita kenal Sonic. Ya kalau pengen main itu ya harus di Nintendo, harus di Sega, nggak bisa di PC. Karena di kedua platform ini game yang populer itu berbeda, bre. Kalau di PC zaman itu udah mulai rame orang main game FPS, ada Doom, Wolfenstein dan sejenisnya. Tapi kalau untuk konsol, dia lebih difokuskan pada game yang family friendly, bisa dimainkan oleh semua orang di rumah termasuk anak kecil sekalipun. Dan untuk bisa mengoperasikan konsol itu harus simple, bukan hanya gamenya yang lebih simple, tapi install gamenya, pasang gamenya juga harus lebih gampang dibandingin PC. Sampai akhirnya konsol berkembang terus, teknologinya terus bertambah, dan game-gamenya pun juga ikutan berkembang sampai dia ya ikutan membuat game yang bukan lagi family friendly. Dia bikin game juga yang lebih serius, hampir sama, bahkan sama sih seperti game-game yang juga dirilis di PC. Jadi akhirnya konsol udah bukan lagi untuk anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa. Dan kalau kita lompat ke PS1, zaman PS1 dia dirilis tahun 94 kalau nggak salah. Jadi waktu itu saya masih SMP. Jadi PS1 ini adalah konsol yang sangat luar biasa di zamannya. Secara spek dia hebat banget, secara grafis game yang dia rilis di sana juga hebat banget. Pokoknya semuanya
legend lah. PS1 itu benar-benar membuka jalan sampai akhirnya PlayStation bisa jadi rajanya konsol sampai hari ini. Jadi kalau hari ini kamu termasuk penggemar Final Fantasy gitu ya, Final Fantasy 15 gambarnya kan keren banget, 16 apalagi, itu semua bermula dari zaman PS1. Bahkan kalau Final Fantasy itu dari sebelum PS udah ada, tapi di PS1 dia jadi semakin luar biasa. Final Fantasy 7 itu ada 3 disc waktu itu. Terus Final Fantasy 8, Final Fantasy 9 itu semuanya luar biasa. Secara grafis, story, gameplay, semuanya hebat banget. Termasuk Resident Evil. Sampai hari ini kita masih main Resident Evil. Lagi rame kemarin remake Resident Evil 4 gitu kan. Pokoknya PS top banget zaman itu. Jadi sekali lagi kalau kita bicara tentang konsol, semuanya adalah tentang gamenya. Bahwa di konsol itu gamenya luar biasa bagus. Dibikin eksklusif dan gak bisa kamu temui dimanapun tempatnya selain kamu beli konsolnya. Dan itulah yang saya suka dari PlayStation selama ini. Gamenya luar biasa. Jadi kalau saya disuruh bikin list game terbaik di dunia, akan ada banyak sekali game PlayStation yang masuk di sana. Dan selama saya main konsol, saya nggak pernah musingin masalah FPS 30 atau 60. Saya nggak pernah musingin masalah ini gambarnya low atau ultra. Enggak, karena semuanya tentang gamenya, bukan tentang performance-nya. Dan kita sebagai user, kita juga udah harus paham bahwa mesin sekecil ini nggak akan bisa menghasilkan performance yang lebih bagus daripada PC yang lebih gede, bre. Tapi semua berubah saat PS5 dirilis. Sony bener-bener menjual PS5 sebagai mesin gaming yang powerful, bahkan bisa mengalahkan PC yang harganya lebih mahal. Makanya dijuallah 4K 120Hz. Apaan 4K 120Hz? Itu bukan performance gaming loh. 4K 120Hz itu adalah spesifikasi monitor. Resolusinya 4K, refresh rate-nya 120Hz. Termasuk kalau itu adalah spek monitor, ya termasuk colokan HDMI-nya. Bahwa jalur HDMI ini bisa support 4K 120Hz. Dia sama sekali tidak merujuk pada performance dari konsol ataupun dari gamenya. Permasalahannya, user awam menangkapnya adalah konsol ini bisa jalanin game 4K 120 FPS. Dari mana coy? Gak mungkin. Ya mungkin sih kalau lu mainnya game yang grafisnya jelek gitu ya. Dan itu cukup disayangkan, banyak orang yang terjebak dengan itu. Mereka membela mati-matian bahwa ini powerful dan segala macamnya. Padahal ya saya sebagai orang yang juga bekerja di bidang PC gitu ya, saya tahu bahwa saat PS5 dirilis, hardware-nya sudah ketinggalan zaman. Jadi kalau kita lihat PS3 tadi udah kita singgung, saat dia dirilis, dia hardware-nya luar biasa hebat, jauh lebih kencang dibandingin PC mainstream yang ada di pasaran saat itu. PS5 kebalikannya. Di saat dia dirilis, hardware-nya sudah ketinggalan zaman. Tapi Sony tetap menjual PS5 dengan marketing bahwa dia bisa menjalankan game 4K dengan berapapun FPS yang mereka sebutkan, dan pada prakteknya bubar semua. Bisa dapat 2K, 30, 45 FPS aja udah bagus, bre. Itu kekecewaan saya yang pertama. Dan yang kedua adalah soal game eksklusifnya. Jadi sebelum ini saya nggak pernah mikir dua kali untuk beli game di PS4. Karena memang game eksklusifnya sekali lagi bagus banget dan hanya bisa saya dapatkan kalau saya main di PS. Jadi begitu rilis, beli. Dan nggak akan kecewa karena gamenya memang luar biasa bagus. Tapi sekarang game yang ada di sini dirilis juga di PC, bre. Walaupun nggak semuanya dan walaupun nggak bersamaan. Katakanlah dirilisnya di PC itu setelah 1 atau 2 tahun setelah dia dirilis di sini ya. Ya nggak masalah buat saya. Karena saya bukan orang yang FOMO. Jadi saya main game bukan karena takut ketinggalan zaman. Enggak. Saya menikmati gameplaynya. Saya menikmati story-nya. Saya menikmati grafisnya. Dan kalau lagi ada banyak kerjaan terus ngeliat game rilis baru, waduh harganya 1 juta. Tungguin diskon lah. 6 bulan lagi nggak masalah. Dan kalau 6 bulan lagi saya mau beli di sini, ternyata ada berita dia akan dirilis di PC. Nah ini, akhirnya yang tadinya saya nggak pernah berpikir 2 kali untuk beli game di PS4, saya jadi mikir berkali-kali kalau mau beli game di PS5. Karena kalau sampai dirilis di PC, kita akan bisa dapat performance dan juga grafis yang lebih bagus dibandingin versi PS5-nya. Jadi akhirnya ya sudah dikasih opsi mau beli di sini atau beli di PC. Ya kemungkinan besarnya saya akan nungguin dia rilis di PC. Nah, tinggal setelah itu saya jadi mikir, ini PS-nya udah lama nggak beli game baru, bre. Karena game barunya semua saya beli di PC. Saya langganan PS Plus ini udah bertahun-tahun. Jadi kalau dihitung total game saya yang ada di sini dan yang ada di PC, itu seharusnya jauh lebih banyak koleksi game saya yang ada di PS. Tapi dalam waktu beberapa tahun terakhir ini,
penambahan koleksi game saya di PS nggak segitu banyak. Jadi yang lebih saya utamakan adalah beli game di PC. Karena tadi yang mau saya beli di sini kalau bakal dirilis di sana bukan cancel, pending dulu karena saya akan lebih memilih untuk beli di PC. Nah, kembali lagi soal PS dan PC. Saya sering banget dimintain pendapat teman-teman yang pengen beli gaming machine untuk di rumahnya buat dia ataupun buat anaknya. Selama ini saya selalu menyarankan beli PS4 aja. Karena begitu kamu beli PS4, di sana gamenya udah banyak dan bagus-bagus, kamu nggak perlu ribet-ribet install segala macamnya. Tapi ternyata dengan PS5 nggak bisa, bre. Karena PS5 harganya masih tetap mahal dari sejak awal dia rilis. Dan gamenya pun saat dirilis juga mahal sekali. Kamu bisa langganan PS Plus di sini, tapi harga subscription PS Plus-nya dibandingin Game Pass yang ada di PC jauh lebih murah Game Pass yang ada di PC, dan yang kamu dapat juga jauh lebih banyak yang ada di PC. Jadi buat orang awam yang baru mau mulai ngegame, untuk sekarang saya nggak bisa menyarankan beli PS5. Dan untuk masalah pilihan game ini akan kita bahas di video selanjutnya, karena hari ini kita bukan membahas tentang detail gamenya seperti apa, sistem penjualannya seperti apa. Saya lebih ke arah ini tadi, kebijakan Sony yang aneh, yang tadinya dia konsol eksklusif, tiba-tiba sekarang sudah tidak se-eksklusif itu. Jadi sekarang yang saya rasakan itu lebih mirip seperti orang yang sudah setia jalan bareng sama dia selama bertahun-tahun dan tiba-tiba dikhianati. Saya udah koar-koar ke semua orang bahwa PS ini luar biasa, game eksklusifnya nggak ada yang ngalahin, lu hanya bisa dapat itu kalau lu punya PS. Sekarang udah nggak bisa, karena semuanya, hampir semuanya yang bagus-bagus itu juga dirilis di PC. Dan sekali lagi dengan harga di PC itu opsinya banyak yang lebih murah. Jadi sekarang ini saya merasanya seperti udah pacaran lama gitu sama cewek gitu ya. Tadinya dia mendukung hobi saya ngegame, tiba-tiba sekarang dia ngasih pilihan, lu pilih gua atau pilih ngegame? Iya, gua pilih ngegame lah ya. Nah, di mana PS5 itu adalah cewek saya barusan, bre. Nah, sekarang kita kembali tentang spesifikasi dari PS5 yang ini sering sekali dijadikan argumen oleh para penyokong PS5 bahwa dia luar biasa hebat. Bahwa lu nggak bisa ngerakit PC yang powerful seperti ini dengan harga yang sama. Iya sih, itu dulu udah pernah saya bahas dan beberapa tahun lalu memang iya seperti itu. Tapi waktu itu Sony beruntung karena saat itu harga GPU lagi gila karena ada mining craze gitu ya, harganya naik jadi berkali-kali lipat. Tapi kalau kita rakit sekarang, saya bisa ngerakit PC yang jauh lebih powerful dari ini dengan harga yang kurang lebih sama. Detailnya akan kita bahas di video yang lain, tapi dari hitungan kasar yang udah saya buat, itu saya bisa bikin dengan selisih harga sekitar 1-2 jutaan, tergantung komponen yang saya pilih nantinya, dimana secara performance udah lebih tinggi dari ini. Kenapa kok bisa begitu? Karena dari saat PS5 dirilis sampai hari ini, PS-nya cuma satu ini, nggak ada varian lain, dan harganya juga stuck segitu. Sedangkan komponen PC dari sejak awal 2020 dia rilis sampai hari ini sudah keluar beberapa generasi yang baru. Akhirnya generasi lama harganya semakin turun. Jadi yang zaman dulu setara dengan ini harganya sudah murah sekali. Saya kasih satu contoh ya, sisanya di video terpisah aja. CPU yang terpasang di PS5 itu setara dengan Ryzen 7 3700X. Dulu emang iya dia mahal, tapi sekarang kamu beli Ryzen 5 5600 udah lebih kencang dibandingin CPU yang terpasang di sini. Dan harga Ryzen 5 tadi cuma sekitar 2 jutaan. Silahkan ditambahkan lagi yang lainnya, dan saya yakin kamu bisa dapat hitungan yang kurang lebih akan sama seperti yang saya buat. Jadi di sini posisi Sony udah semakin berbahaya. Kalau dia masih memaksakan diri menjual performance, udah nggak bisa, bre. Udah ketinggalan zaman. Tadi dibilang saat dia pertama rilis aja, hardware-nya udah ketinggalan zaman. Apalagi sekarang. Jadi kalau nanti kamu nungguin PS5 Pro misalkan keluar dengan upgrade hardware, iya, udah bukan sesuatu yang wow lagi, karena saya yakin upgrade-nya nanti pun juga tidak akan secanggih CPU terbaru yang ada di pasaran saat ini. Kenapa? Karena PS akan mengejar harga yang murah. Jadi sebisa mungkin pakai hardware yang nggak terlalu mahal, yang berarti juga tidak akan super powerful dibandingin PC yang ada di pasaran saat ini. Jadi di sini yang saya cukup sayangkan adalah secara mesin konsolnya, posisi dia sudah semakin terdesak. Jadi sebenarnya senjata utamanya dari PS yang bisa bikin dia bertahan adalah game eksklusifnya. Dimana berarti kalau memang eksklusif, ya udah biarin aja ada di sini, gak usah dirilis ke PC, bre. Soalnya kalau kita lihat zaman dulu ada pembuat konsol yang luar biasa hebat, Sega namanya.
di mana waktu itu Sega bersaing dengan Nintendo, dan waktu itu dia terlihat siap bertanding dengan Sony PlayStation yang pertama, tapi akhirnya kalah. Apapun yang dia lakukan saat itu, kesalahan apapun yang sudah dia buat, tapi ujungnya adalah Sega udah nggak punya konsol lagi, dan sekarang dia hanya menjadi pembuat game untuk PC dan juga konsol yang lain. Nah, kalau PlayStation memaksakan diri membuat game untuk platform lain dan dia menjual mesin yang juga tidak lebih bagus dibandingin mesin lain, berarti nilai lebih apa yang bisa kita dapat kalau kita beli PlayStation? Ya lama-lama bisa hilang deh. Salah satu konsol yang masih bisa bertahan dari sejak zaman dulu pertama kali konsol generasi pertama sampai sekarang, ya siapa lagi kalau bukan Nintendo. PS sama Nintendo lebih tua Nintendo, bre. Tapi Nintendo dari awal sampai sekarang bisa bertahan. Dan kamu tahu apa yang dilakukan Nintendo? Yang dia lakukan bukan kejar-kejaran spek, bukan mengejar performance. Yang dia tawarkan adalah game eksklusifnya. Mario tidak dirilis dimanapun selain di Nintendo. Zelda tidak dirilis dimanapun selain di Nintendo. Selain itu, Nintendo juga nggak koar-koar jualan barang yang powerful gitu ya. Di zaman PS3 dirilis, di mana Sony tadi ngeluarin CPU yang canggih gitu ya. Xbox juga akhirnya sama. Nintendo beda. Dia bilang, waduh kayaknya gua nggak bisa deh bersaing masalah performance. Karena mungkin dia tahu bahwa konsol bukan soal performance. Akhirnya yang mereka rilis adalah Nintendo Wii. Jadi di saat PS3 dia main 720p, Nintendo Wii cuma 480, bre. Tapi yang dia tawarin adalah semua koleksi Mario yang luar biasa bagus, Zelda dan semua eksklusif Nintendo ada di sana semua, termasuk experience gaming yang berbeda. Bukan pakai controller, tapi pakai yang bisa gerak gitu loh. Keren lah pokoknya. Dan itu yang membuat Nintendo bisa bertahan sampai hari ini. Tidak pernah menjual performance. Dan ini saya baru bicara tentang ya ini tadi yang kita bicarakan. Saya belum bicara lagi tentang gamenya, sistem subscription-nya, bagaimana game ini dirilis dan segala macamnya. Itu akan kita bahas di sesi kedua. Karena ternyata unek-unek saya ini nggak cukup untuk dijadikan pembicaraan lengkap di satu video. Jadi sepertinya cukup sekian untuk hari ini. Kita akan ketemu di pembahasan selanjutnya untuk bagaimana PlayStation ini. Dan sekali lagi, ini saya bisa kecewa bukan karena saya benci dengan PS. Justru karena saya sangat mencintai PlayStation. Dan saya pengen bisa tetap main PS. Nggak berhenti sampai sekarang, tapi selanjutnya. Tapi kalau kayak gini terus, ya saya khawatir PS akan bisa bernasib seperti Sega. Cuma jadi tukang bikin game doang.